Teman-teman, saya ingin membahas mengenai Gibran nih sekarang ya. Yang sekarang lagi rame itu kan kita lihat ada informasi ketika Gibran mau mengunjungi Andri Yunus ya, yang sekjen kontras yang disiram oleh air keras ya. Itu ditolak oleh teman-temannya. Itu yang pertama ya, oleh kontras. Yang kedua, saya ingin menanggapi adanya informasi mengenai Deddy Sitorus yang ya anggota DPR lah yang pada mengenyek itu artinya agak sedikit meletek ya tentang Gibran ke IKN atau seakan-akan didorong ke IKN. Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, yang pertama saya mau bahas ini terlihat aneh ya ketika orang-orang kontras ya, NGO ini. Saya tadinya simpatik loh sebenarnya. Ya apalagi ini kan para aktivis ya, teman-teman aktivis. Tetapi kita tahu lah yang namanya aktivis ketika dia sudah di NGO, janganlah bicara idealisme. Ini saya kasih tahu ya ke teman-teman semua. Idealisme itu ada ketika kita di mahasiswa, aktivis. Ya, walaupun saat ini di mahasiswa pun itu sudah terkontaminasi ya, sehingga tidak ada idealisme dalam perjuangan, dalam pergerakan. Ya, tapi saya berani bertaruh sama teman-teman, idealisme di pergerakan, di perjuangan itu masih lebih kental ketika di mahasiswa. Ketika aktivis ya sudah di NGO, dia bekerja di NGO, dia gabung di LSM, membentuk LSM atau organisasi setelah kampus ya, setelah mahasiswa. Saya meyakini dari 100% yuk kita taruhan. Ya kita berdebat lah kalau ada aktivis-aktivis. Itu bukan lagi dia ranah perjuangan yang memiliki idealisme. Ya. Yang pasti di situ dia mencari penghidupan buat dirinya, buat keluarganya. Ya, karena kalau dia tidak begitu, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa menghidupi dirinya, dan dia tidak bisa merdeka. Nah, dengan cara itulah, ya, di NGO itulah dia mencari uang. Ini saya ngomongin open-openan aja lah. Kalau memang ada aktivis yang merasa tersinggung, teman-teman NGO yang tersinggung, silakan. Sekarang mah dunia sudah open-openan. Apalagi dunia digital ya, semua sudah transparan dan accountability gitu ya. Jadi udah kita buka aja. Nah, sama kalau kita bicara kontras, itu kan termasuk sebuah lembaga, yayasan, NGO ya, yang bergerak di dalam apa? Demokrasi, hak asasi manusia, misalnya lingkungan hidup. Ya. Nah, sekarang ketika Mas Gibran pengen berkunjung, kenapa sih itu nggak boleh gitu? Emang kenapa gitu? Itu kan menunjukkan bahwa orang-orang kontras ini punya kepentingan gitu loh. Mungkin dia berpikir begini ya, kalau Gibran masuk, Gibran mau cari panggung. Mungkin, atau ngapain Gibran, maunya Pak Prabowo, karena Gibran nggak kedengeran juga nanti bisa mengatasi masalah yang mereka inginkan gitu ya. Misalnya menangkap pelaku-pelaku penyiraman dan menghukum seberat-beratnya ya, seputar hukum itulah ya, makanya dia menolak misalnya. Tapi apapun itu, ketika itu dilakukan, jujur aja kok aneh ya gitu ya, wapres gitu loh ditolak, ngapain gitu ya, seakan-akan ini organisasi yang memang bisa dikatakan organisasi yang kesalahannya itu adalah kesalahan pemerintah, yang mereka menyalahkan semuanya pemerintah, karena kan Gibran itu representatif dari pemerintah. Kalau saya sih melihatnya sudah aneh gitu ya, sudah aneh. Satu organisasi NGO yang katanya sosokan bergerak di bidang demokrasi, di bidang HAM contohnya, dia memiliki idealisme, kentut lah, nggak ada itu. Apalagi dia melakukan itu. Bukan saya membela Mas Gibran, cuma aneh aja gitu loh. Kenapa dia harus melakukan itu?
Itu ya. Itu yang pertama saya bahas. Mungkin teman-teman aktivis pada enak dengan konten saya ini ya silakan gitu. Karena saya juga di NGO kok. Saya pernah kok di LSM. Oke ya. Terus yang kedua, kita bicara mengenai uh, si Deddy Storus ya, yang kelihatannya nih orang mulai sosokan padahal pemimpin tertingginya udah klop ya sama Pak Prabowo, udah pegang. Ini makanya agak-agak sedikit kalem sekarang. Tapi ini cukup menyinggung hati pencinta Mas Gibran sebenarnya. Ketika dia bicara, kenapa nggak Gibran aja langsung ke IKN? Nah, di situ saya cuma melihat begini, ini kenapa ya anggota DPR, mungkin menteri ya, semua pemerintahan ini kayak alergi gitu melihat IKN. Kayak seakan-akan IKN itu jadi ajang bercandaan, ya dimana kita bisa mempersepsikan atau menyimpulkan ini kayak orang-orang yang merasa kalau di sana dibuang gitu. Ya artinya mereka ini sebenarnya kayak orang-orang yang menolak yang apa ya, comfort zone, maunya di Jakarta gitu, nggak mau di sana. Terlihat loh, termasuk anggota DPR. Dia kayak rapatnya kita lihat lah secara psikologis ya, ketawa-tawa, mengenyek gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, IKN itu akan diwujudkan semua aparatur negara nanti akan ke sana, termasuk DPR, legislatif di sana. Dan bahkan itu akan dipercepat. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Teman-teman, Basuki ya, sudah sempat Pak Basuki sudah bicara bahwa Gibran ternyata sudah men-setting 50 stafnya di sana. Nah loh, saya tahu banget sifatnya Mas Gibran ketika diledek-ledekin seperti itu. Mas Gibran pasti, ini menurut saya, yang pertama dia akan membela yang namanya legasi orang tuanya. Dan dia adalah orang yang punya apa ya, lihat aja lagi debat terhadap Mahfud MD. Ya orang yang nyeleneh sekarang punya power kan, dia nyeleneh juga. Itu pasti akan dibikin sama dia. Karena udah ada 50 stafnya dia di sana, udah mempersiapkan segala-galanya. Itu akan dipercepat itu. Pasti Mas Gibran ngomong, gua percepat lo semua kalau lu memang ini dari, emang lu pada mau di Jakarta aja. Kalau di Jakarta enak ya, bisa dugem gitu, bisa ke diskotik, bisa ngerum kali ya. Bisa macem-macem tuh anggota legislatif gitu ya. Bisa mesum. Ya kalau di sana nanti enggak gitu ya. Ya, kalian tuh udah keenakan hidupnya gitu. Padahal di IKN itu kenapa? Memang itu harus di sana pusat pemerintahan. Kalau nggak dijalankan itu kapan memulai? Nah ini Mas Gibran akan memberikan contoh kepada aparatur semuanya ya, yang digaji-gaji oleh negara ini, yang pakai pajak-pajak kita ini, yang pakai pajak rakyat, yang menikmati hidupnya dari uang-uang kita ini, ya biar segera ke IKN. Gibran akan lakukan itu, lihat dalam waktu cepat. Dia akan duduk di sana, ya nggak mau, ya namanya pemimpin nomor 2 itu akan menggerakkan ya kan yang lain untuk bagaimana mempercepat IKN itu menjadi ibu kota yang secara utuh. Apalagi Pak Prabowo pasti akan lakukan itu. Percaya sama saya, semakin orang-orang menghina yang namanya IKN, ya yang menghina itu kan aparatur negara aja yang pada ketakutan, wah kalau pindah ke sana gimana. Ini orang-orang itu orang tai semua itu. Kalau saya bilang udah makan uang rakyat tapi milih-milih tempat. Ya kan, pengennya di sini gitu ya. Makanya wajar banyak maklar-maklar mutasi, ya kan, maklar-maklar jabatan yang mengatur posisi-posisi itu mereka bayar supaya nggak dapat posisi di A, di B. Itulah Indonesia. Dan itu semua ada di mana? Birokrat, ASN yang makan duit rakyat. Gitu ya. Jadi itu yang saya mau tanggapi ya. Jadi 2 hal itu kita lihat aja nanti dalam waktu dekat Mas Gibran akan memberikan contoh langsung duduk di IKN. Untuk apa? Mempercepat prosesnya biar pada pindah, ya kan? Biar pada fokus kerja ya, mikirin rakyat gitu dengan tempat yang pas di sana di IKN.
Ya, toh IKN itu juga menghabiskan uang negara, mubazir kalau anggota legislatif nggak duduk di sana juga. Oke, sampai situ ya yang saya tanggapi dua hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.